Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah ini kesempatan yang sangat luar biasa Mas, bisa bertemu dengan salah satu walinya Allah Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya pemirsa, bertemu lagi dengan saya Gus Roma dan kita ditemani oleh Mas Indra ya. Siapa sih yang lahir di dunia ini namun sudah mengetahui keseluruhan hidupnya ya Mas di dunia ini, namun pastinya hanya wali-wali Allah yang mengetahuinya ya Mas ya. Jadi siapa saja yang telah lahir di dunia ini dari kecil sampai dewasa mungkin ya Mas ya, itu pasti sudah ada catatan di Lauhul Mahfuz ya Mas ya. Ya, jadi teman-teman ini ada tadi pas hari apa ya, saya dimimpiin salah seorang wali, namun wali Allah itu namanya itu tertulis masuk neraka Mas, padahal beliau itu wali. Dan saya menjadi penasaran, kok bisa seorang wali tertulis namanya itu masuk ke dalam neraka Mas, itu bagaimana ceritanya? Dan teman-teman mungkin ini bisa menjadi pelajaran bagi kita nantinya ya. Semoga kita bisa bertemu dengan beliau nanti. Mungkin kita langsung saja ke sana ya Mas ya. Nanti saya akan coba lakukan pemanggilan. Insya Allah dengan atas izin Allah kita bisa bertemu dengan sosok beliau Mas. Sini Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah al-hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Man alladhi yas'udu ila bi'idhnihi 'ala ma bayna aydihim wa ma wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wa kursiyyu as-samawati wal ardi wa la yauduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Sini Mas. Astagfirullahaladzim. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Ini teman-teman, beliau itu seorang wali, namun namanya tertulis di Lauhul Mahfuz itu ahli neraka. Lantas bagaimana diri kita yang hanya seorang manusia biasa ataupun manusia yang bergelimangan dosa ya Mas ya, kok mau mengharapkan surga, itu gimana ceritanya Mas ya? Apalagi di itu ya Mas ya, di medsos biasanya yang ingin masuk surga klik tombol like ya Mas ya, itu gimana ceritanya Mas? Atau punya dagangan pusat atau gimana ya Mas ya? Ini itu hanya menaikkan, iya, menaikkan like ya Mas biasanya ya. itu aja, Iya. pansos. Itu pansos ya, itu jangan sampai kita tergiur dengan kalimat-kalimat seperti itu ya Mas ya. Yang baiknya itu kita selalu bertakwa, meningkatkan takwa kita dan menjalankan syariat Allah pastinya. Ini Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Hati-hati Mas, depan banyak sekali aura negatif. Astagfirullahaladzim. Sini Mas, sini Mas. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, la haula wa la quwwata illa billah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, la haula wa la quwwata illa billah. Astagfirullahaladzim. Sepertinya ini lokasinya cukup bisa untuk melakukan pemanggilan di sini Mas. Sudah. Kita akan lakukan pemanggilan salah seorang wali yang dikatakan di dalam kitab ya Mas ya. Saya lupa nama kitabnya, namun wali itu tertera namanya di Lauhul Mahfuz itu ahli neraka Mas. A'udzubillahi min dzalik. Bismillahirrahmanirrahim. Bantu sholawat ya Mas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Astagfirullah.
Astaghfirullahaladzim. 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 Wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wal hamdu wa kullu shay'in ta'ala bismillah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wal hamdu wa kullu shay'in qadir. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Astaghfirullahaladzim. 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 Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ya Allah, ya Allah. Teman-teman, ini kemungkinan akan membutuhkan proses yang lumayan ya Mas ya. Mungkin ada beberapa menit karena beliau ini kalangan wali dan saya juga coba untuk memanggilnya. Semoga kita diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan walinya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ampunilah hamba. Ya Allah. Astaghfirullahaladzim. 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 La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Malikul haqqul mubin. 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 La ilaha illallah. Subhanallah, 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 astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Sebentar lagi Mas. Ini karena menembus beberapa langit ya Mas ya. Di sini saya juga bertemu dengan banyak sekali para wali-wali di sini Mas. Atas izin Allah, ya Allah. Iya, ini kemungkinan karena diri saya masih banyak dosa Mas. Ya Allah, ampunilah dosa hamba ya Allah. Ya Allah. Ini betul-betul membutuhkan diri yang ikhlas Mas, dan juga diri yang bersih Mas, bersih dari gelimang dosa Mas. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Mampukah ya Allah, jika Engkau mengizinkan hamba ini memanggil wali kamu, maka izinkanlah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah. Astaghfirullah. Ya Allah. Astaghfirullahaladzim. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. Jazz. يعني مشري من على تحتك نسل وعافنا وعفونا وكلنا حسكنا شر لا تهتك شر على وعافنا وعفونا وكلنا حسكنا سبحان الله
sini ya Allah. Hamba mohon diwujudkan dengan wali Madinah. Astagfirullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah. Ini wali yang saya maksud Mas. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah ini kesempatan yang sangat luar biasa Mas, bisa bertemu dengan salah satu walinya Allah Mas. Ini Assalamualaikum. Ya. Sebelumnya mohon maaf dengan siapa kami bertemu. Oh, iya. Oke teman-teman, ini wali Allah dengan nama Syekh Abdul Aziz Al-Baghdadi ya Mas ya. Ini beliau seorang wali Allah, namun di Lauhul Mahfuz ini tercantum dalam ahli neraka Mas. Alhamdulillah. Beliau saja seorang wali ya Mas ya, pastinya yang selalu taat dalam hal agama ataupun menjalankan perintah-perintah Allah. Namun tercatat namanya itu di level Muhammad itu ahli neraka Mas. Lantas bagaimana dengan diri kita yang bergelimang dosa? Iya, ya Syekh, kalau boleh tahu bagaimana ceritanya kok saya ini bisa tergolong dengan orang-orang yang ahli neraka? Ya Allah. Subhanallah, subhanallah. Oh iya. Iya. Oh, teman-teman, ini beliau mengatakan ini bukan soal surga atau neraka ya Mas ya. Jadi beliau mengatakan lebih tepatnya dengan mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala Mas. Jadi gimana akhirnya nanti di akhirat Syekh ini masuk surga ataupun neraka, ini bukan urusan dia. Bukan urusan beliau mengatakannya Mas. Namun ini urusan hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau ini pasrah atas semua yang Allah berikan ketahuannya. Walaupun dia dikatakan seorang wali, namun namanya ini di Lauhul Mahfuz ini sebagai ahli neraka. Terus ya Syekh, Masya Allah. Ya. Ini teman-teman, beliau dulunya juga pernah ditemui oleh salah satu malaikat ya Mas ya. Malaikat itu berkata, ya Syekh, untuk apa kamu beribadah? Dan untuk apa kamu menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala? Namun namamu itu sudah tertulis jelas di Lauhul Mahfuz itu sebagai ahli neraka. Namun Syekh ini dengan santainya menjawab, itu bukan urusan kamu, mengurusi surga atau nerakanya saya, begitu teman-teman. Ya, Masya Allah. Oh iya. Teman-teman, karena
keriduan Syekh ini dan keriduan Allah Subhanahu wa taala, lalu malaikat itu naik lagi Mas ke Lauhul Mahfuz dan melihat buku catatan itu, nama Syekh ini, Syekh Abdul Aziz Al-Dabbaghi ya, itu langsung diganti Mas, diganti sebagai ahli surga Mas. Iya, Masya Allah. Ya. Namun lantas kenapa kok bisa tertulis sebagai ahli neraka? Itu dulunya engkau menjalankan suatu kemungkaran atau bagaimana, Syekh? Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Masya Allah. Ya. Jadi gini teman-teman, Syekh ini seorang wali ya, namun dulu pas usia menanjak 10 tahun sampai 15 tahun ya Mas ya, ketika di kamar ya Mas ya, beliau mengatakan ini sedang tiduran Mas, namun terdengar suara langkah kakinya ibunya Mas, langkah kakinya ibunya beliau, namun Syekh ini pura-pura tidur Mas. Jadi ibunya itu mau menyuruhnya misal mengambil sesuatu ataupun yang lainnya Mas. Jadi Syekh ini pura-pura tidur Mas, namun terbesit di hati ibunya itu jadi, oh ini anakku lagi istirahat, saya tidak mau mengganggunya, begitu ujar ibunya Mas. Namun Syekh ini telah membohongi ibunya Mas, dan inilah yang menjadi salah satu Allah itu murka Mas. Ini hal sepele bagi salah seorang wali ya Mas ya. Lantas bagaimana dengan diri kita ya Mas ya, yang mungkin sedari kecil dan mungkin sampai saat ini masih suka berbohong kepada kedua orang tua kita ya Mas ya. Masya Allah. Ya Syekh, ya. Iya pastinya Syekh. Iya karena iya betul. Iya. Dan setelah mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala, saya ini mengetahui apa kesalahannya yang telah beliau perbuat, dan selanjutnya Mas, ini dulunya saya ini berdakwahnya terus membahas gitu kan kedua orang tua pasti Mas. Iya betul, emang karena kedua orang tua itu harus kita jaga, dan orang tua kita lah termasuk walinya Allah yang paling mustajab doanya. Iya Syekh, betul. Masya Allah. Iya Syekh, mohon doanya semoga saya dan tim selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa selalu mendakwah ajaran Islam yang lurus dan bukan ajaran Islam yang menyeleweng ya Syekh. Istajib doanya ya Syekh. Ya Syekh. Ya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Ya Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Teman-teman, kita atas izin Allah ya bisa bertemu dengan salah seorang wali yang bernama Syekh Abdul Aziz Al-Dabbaghi ya. Beliau salah seorang wali yang namanya itu tertera di Lauhul Mahfuz itu sebagai ahli neraka, namun karena
beliau ridho dengan ketetapan yang Allah berikan. Dan wallahu alam ya, Allah itu maha membolak-balikan keadaan ya, pastinya karena beliau selalu ridho dalam ketetapan Allah, dan akhirnya beliau itu menjadi ahli surga, namun bukan karena ingin masuk surganya Allah, namun melainkan karena ingin mencari ridho daripada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa yang dapat kita ambil dari hikmah kisah beliau ya teman-teman, janganlah kita sekali-kali membantah perintah kedua orang tua kita, apalagi kita diperintah oleh kedua orang tua kita, misal Rohman, tolong belikan ini sesuatu ke warung sana ya. Kita nggak boleh berkata, nggak, silakan ibu saja yang ke sana begitu. Itu sangat tidak boleh ya mas ya. Itu sangat kalau dalam adab yaitu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membuat Allah murka ya mas. Apalagi seorang diri saya yang penuh dosa begini, seorang wali saja beliau Syekh Abdul Aziz pun dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga dari kisah beliau kita bisa lebih menghormati kedua orang tua kita, karena surga kita ada di bawah telapak kaki ibu ya mas ya. Dan semoga teman-teman bisa mengambil hikmahnya ya. Dan saya pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari mas.